Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Siklus 2023 sampai 2025 ini cukup tenang, rally uptrend diikuti periode konsolidasi yang sehat, koreksinya lebih dangkal, cuman makan waktu lebih lama aja. Investor jadi terbiasa di ketinggian harga sekarang, merasa nyaman memang harga Bitcoin itu 6 digit. Bayangin cerita ke orang di tahun 2020, suatu hari nanti $100.000 tuh bakal jadi support yang kuat, normal, dan faktanya itu malah ada whale kuno yang diberita katanya dari 2011 itu terbangun. Jadi ada beberapa koin BTC yang akhirnya bikin orang khawatir. Apakah ini jadi tekanan jual dan dapat mengancam bull run kali ini? Mari kita analisis secara on-chain. Oke, let's go. Oke guys, jadi sebelum kita melihat ke whale itu, kita rekap pasar dulu aja deh. Karena pertama-tama kita kalau ngelihat dari dashboard holder Bitcoin, sebagai pengingat ya, ini itu untuk investor jangka panjang yang sabar, zoom out, dan itu ada 4 komponen. Kalau kita ngelihat dari kiri atas ke kanan bawah, kita bisa tahu sekarang lagi kayak apa sih pasar Bitcoin itu. Apakah ini benar-benar pucuk, sudah overheat, apa ini masih tidak perlu khawatir. Yang pertama, MVRV Z-Score, ini yang kiri atas, menunjukkan seberapa besar keuntungan BTC di seluruh pasar. Nah, kita ngambil rata-rata 2 tahunnya. Kalau kita ngeliat sekarang, ini luar biasa dingin, tenang, santuy. Harga $100.000 itu sudah biasa. Jadi kalau naik, senang, dan kalaupun turun, dianggap diskon yang bagus. Nah, kemudian di kanannya, itu ada SOPR untuk yang short term holder. Nah, SOPR sendiri itu adalah ukuran orang-orang yang udah jual koin, entah itu profit atau loss. Kalau sekarang sih lagi pada profit dan udah banyak yang TP, tapi ini pun juga di posisi yang netral. Kalau dibandingin sama puncak-puncak pasar yang bener-bener profitnya yang di TP itu banyak banget dan luar biasa tinggi. Jadi tetap ini masih di polanya bull market, nggak ada kekhawatiran. Untuk MVRV yang short term holder, ini yang Z-Score versi secara luas pasar. Ini untuk yang trader jangka pendek, itu sebenarnya ya mungkin karena alasan orang nggak banyak TP, karena masih mode akumulasi nih. Dan persiapan terbang lebih tinggi, orang merasa bisa. Apalagi kalau kita ngeliat rata-rata orang itu profitnya yang masih belum dijual koin BTC-nya, masih unrealized, itu cuman kurang lebih 9%. Jadi kayak nggak begitu menarik untuk jual koin BTC dalam volume besar-besaran sampai nanti nunggu naik lebih tinggi atau all time high baru yang cetaknya di atas harga sekarang. Bahkan untuk yang pada spekulasi future saja funding rates itu nggak bisa dipercaya loh. Kalian lihat angkanya, ini 2,48% annualized. Jadi per tahun, kalau kita lihat nanti bahas lebih lanjut, ada banyak orang masih posisinya short. Nggak percaya kalau pasar sekarang strukturnya kuat dan kita bakal trend naik daripada turun. Sekarang kita udah rekap, cek di pertanyaan live stream kemarin ya, Republik Rupiah. Itu paling banyak tentang whale Bitcoin. Yang kemarin di berita itu katanya dari tahun 2011. Ini tiba-tiba terbangun, tiba-tiba menggerakkan koin dalam jumlah besar BTC. Nah, kami jawab sih di live stream kemarin sama Budi itu tidak perlu khawatir. Karena ini bisa jadi noise yang kurang penting dan tampaknya memang cuma ganti alamat jaringan nih katanya Arkham. Nggak ada indikasi akan menjual koin BTC-nya. Cuma nih wajar kalau misalkan kita ngelihat saldonya itu kan banyak banget ya, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 sampai 8 kali. Totalnya 80.000 BTC. Itu senilai lebih dari $8 miliar. Jadi kekhawatiran banyak orang. Nah, cuman kalau kita melihat data on-chain nanti, itu ternyata jumlah yang normal, jumlah yang biasa, dan sebelumnya itu diserap sama demand pasar, nggak ada masalah, no problem. Jadi waktu BTC pertama kali menyentuh harga $100.000 ya, itu ada tekanan jual dalam volume yang besar banget. Ini dari holder yang jangka panjang. Jadi orang yang megang BTC lebih dari 6 bulan, sampai bertahun-tahun, setahun, 5 tahun, 10 tahun. Dan itu biasanya memang sangat masif. Sampai lebih dari 40.000 BTC per hari. Per hari loh, itu 40.000 koin BTC.
akhirnya memang jadi local top, cuman koreksinya juga nggak jauh, di situ-situ aja, tetap kisaran $100.000. Dan itu diserap sama demand pasar. Kalau kita ngelihat memang si dua local top yang ada di siklus 2024 sama 2025 ini ditemani oleh volume jualan yang besar dari long term holder. Jadi whale yang udah lama megang BTC jual koin itu hal yang biasa banget, wajar. Kalau demandnya nggak cukup ya jadi local top. Kalau kita ngelihat di Maret 2024 ini ya, ini waktu peluncuran ETF topnya itu 30.000 BTC per hari. Yang Desember kemarin Pilpres yang $100.000 itu ya 35 sampai 40.000 BTC per hari. Sekarang sih relatif kecil dan kita kuat, tapi tetap itu 10 sampai 15.000 koin BTC per hari dijual. Jadi kalau dibandingin sama puncak ini ya katakanlah tekanan jual 80.000 BTC itu hanya 2 kali lipatnya ini. Itu pun kalau dijual dalam sehari. Kalau misalkan dilakuin bertahap, terus beberapa hari makan waktu, itu malah semakin tidak khawatir lagi. Hal yang normal. Itu pun kalau memang dijual. Karena kan indikasinya tadi ternyata kayak cuma ganti jaringan deh, nggak dijual beneran. Itu pun kalau dijual di pasar terbuka. Kalau pakai OTC makin nggak khawatir lagi. Jadi intinya tidak usah panik dengan berita headline itu. Nah sekarang kita bakal lihat update dari yang 2 minggu lalu kita bikin video kan tentang gocekan ada di depan mata nih. Karena kita menyinggung pasar derivatif sama leverage itu mulai meningkat dan orang-orang lihat Bitcoin kok kayaknya lagi tidur, diem-diem baik di situ-situ aja. Kemarin di live stream juga ada yang ngomong kok membosankan, nggak kemana-mana. Nah kesimpulan yang di video ini kita bahas, nonton aja lebih lanjut, tapi intinya spekulan tuh makin terlibat sama pasar futures. Jadi kelihatannya sangat pada bias short. Jadi pada taruhan ke bawah. Hasilnya ternyata mengejutkan, funding rate justru malah netral dan negatif. Tapi open interest itu melonjak tinggi. Nanti kita lihat. Terus kita bahas juga trader option itu pada beli asuransi jaga-jaga koreksi harga turun. Trader dan investor yang lebih canggih nih, karena option kan lebih susah dipakainya instrumennya. Dan serius itu biasanya kalau pakai option instrumen keuangan yang pada jaga-jaga, itu risiko penurunannya di bulan Juni sama Juli katanya karena jeda tarif AS ya di sekitaran ini. Nah sekarang kita langsung lihat aja di data follow up-nya aja setelah kita bikin video 2 minggu lalu itu. Ternyata ini masih sama menggambarkan pasar saat ini. Itu juga open interest futures meningkat lagi sampai nyentuh $76 miliar. Dan kelihatannya ini sedang menuju all time high baru. Pertumbuhan open interest-nya ini pun cukup besar loh. Kalau misalkan kita lihat malah tampaknya itu berasal dari exchange yang lebih kecil. Karena kalau kita misalkan ya matiin semuanya nih, Deribit, Coinbase, Bitget nih coba kita matiin, OKX. Nah, ternyata 3 exchange besar yang sebelumnya itu ada CME, terus Binance sama Bybit. Ini CME yang bawah, Binance yang atas, terus Bybit. Ada pemain baru sekarang, Hyperliquid. Ini Hyperliquid sempat menyalip Bybit di posisi ketiga beberapa hari lalu. Sekarang posisi 4 lagi. Tapi intinya spekulan kembali. Dan akan volatil nih ke depannya. Karena likuidasi mereka nanti ke depan. Jadi waspada aja dengan gocekan Bitcoin yang akan datang. Karena likuidasi short itu masih dominan banget. Dan ini mencetak lonjakan paling kuatnya loh. Terkuat salah satu dari 3 yang terbesar di siklus ini. Sebelumnya di akhir 2024 terus sama yang di sini. Jadi ya bayangin tuh posisi short, padahal kalau ngelihat chart itu konstruktif banget, harga BTC kuat. Semoga beruntung deh yang pada pasang posisi short. Kesimpulannya sama juga kalau kita ngelihat heatmap yang ada di CoinGlass ini. Beberapa minggu terakhir kita bilang gak banyak ini risiko besar untuk likuidasi ke bawah yang kayak efek domino gitu. Tapi risiko di atasnya nih yang warna terang itu shorts yang pada mainan api itu. Tapi semoga beruntung aja deh yang pada shorts gitu kan. Leverage ini bisa kena short squeeze nanti. Harga makin ke atas mereka harus nutup posisi dengan beli. Jadi sementara pasar option, kalau tadi future sekarang options itu pada bertaruh, Bitcoin lagi dalam mode stablecoin. Lihat aja volatilitasnya, mereka lagi di titik terendah dalam sejarah. Dan menurut data historis terbukti, ini biasanya Bitcoin akan segera bangun dari tidurnya. Nah, rasio put sama call itu juga agak mereda. Sebelumnya kan luar biasa tinggi banget, lebih banyak put.
sekarang udah mulai menurun. Jadi setelah tanggal kadaluarsa option yang bulan Juni kemarin, asuransi risiko bulan Juni jadi udah pada oke, keluar dari pasar. Karena biasanya intinya kalau rasionya tinggi itu pada banyak orang nyari perlindungan koreksi. Nah sekarang banyak orang, kalau kita bayangin aja ya, cenderung beli asuransi itu biasanya setelah musibah terjadi. Karena manusia cenderung bias sama kejadian yang baru aja lewat. Padahal waktu beli asuransi itu adalah ketika segalanya tenang, karena preminya lebih rendah. Dan ironisnya, waktu banyak investor berlindung dari koreksi nih ya, tadi ada banyak yang short dominan. Put juga meskipun rasionya udah turun, tapi tetap banyak yang put. Biasanya nih, hal yang lebih mudah terjadi adalah Bitcoin naik ke atas. Oke guys, sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga biar gak ketinggalan dari video barunya Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode yang berikutnya guys. Cheers.